Pemerintah RI sedang mempersiapkan sumber energi yang diklaim lebih bersih dan andal. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Kementerian SDM mengungkapkan bahwasannya teknologi nuklir ini sudah memasuki fase 1 dalam pengembangan dan kesiapan infrastruktur. Fase 1 ini adalah opsi pengembangan nuklir dalam strategi energi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dan sebagai fase selanjutnya, pemerintah sedang memastikan kesiapan membuat komitmen terhadap program pengembangan nuklir. Kementerian SDM telah membentuk tim persiapan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan membangun PLTN di dalam negeri ini? Anggota Dewan Energi Nasional Herman Darrell Ibrahim menyebutkan bahwa dalam upaya membangun PLTN ini, pemerintah harus mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Seperti bagaimana penanganan pembuangan limbah, aturan dan tanggung jawab, perencanaan biaya, dan siapa yang akan memikul pembiayaan tersebut. Dikatakan bahwa Indonesia saat ini baru memiliki Bapeten atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Dan tentunya yang diperlukan ke depannya adalah Badan Pengawas Keselamatan Tenaga Nuklir yang independen. Sementara itu, Kementerian ESDM menyampaikan telah membahas daftar inventarisasi masalah atau di Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Adapun salah satu pokok substansi DIM RUU EBET, yakni membahas mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di tanah air. Dijelaskan bahwa di dalam DIM RUU EBET ini, pemerintah telah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir atau MTN. Majelis Tenaga Nuklir ini nantinya diusulkan mempunyai kewenangan terkait pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan terkait potensi tenaga nuklir dinilai sangat bagus. Namun, terdapat hal yang harus menjadi bahan pengkajian, salah satunya geografis tanah air yang rawan gempa. Sehingga menurut Erick, jika hal itu terrealisasi harus ditempatkan di wilayah yang tidak rawan gempa. Agar tidak membahayakan masyarakat, pembangkit nuklir perlu ditempatkan di lokasi yang benar-benar aman. Selain itu, pemerintah mengusulkan pelaksana PLTN adalah badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang ketenaga nukliran untuk listrik. Pemerintah juga telah menyetujui substansi terkait persetujuan pembangunan PLTN oleh DPR dan mengusulkan persetujuan dimaksud berlaku untuk PLTN dengan teknologi sebelum generasi ketiga. Namun untuk pertambangan galian nuklir, pemerintah mengusulkan agar hal ini tidak diatur dalam RUU EBET. Pasalnya, hal tersebut sudah diatur secara detail dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Lebih lanjut, pemerintah juga mengusulkan adanya perizinan berusaha EBET, termasuk nuklir berbasis resiko sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha EBET. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan investasi, peningkatan tingkat komponen dalam negeri, percepatan EBET, dan sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusahaan EBET. Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno berharap melalui RUU ini pengembangan energi baru ke depan akan lebih baik bergerak maju. Misalnya, pengembangan proyek hidrogen. Proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil ether atau DME hingga PLTN. Diharapkan, energi baru seperti hidrogen, hilirisasi batu bara seperti DME dan nuklir menjadi semakin tergerakkan untuk dikembangkan di Indonesia. Namun demikian, Edi menilai pengembangan energi baru seperti hidrogen hingga program hilirisasi batu bara ke depan akan lebih tergerak maju ketimbang nuklir. Pasalnya, pengembangan nuklir secara teknis masih membutuhkan tingkat keamanan dan tingkat keselamatan yang menjadi prioritas saat ini.